Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ASU, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Fitri Umar. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ASU itu sendiri. Nah, bila pangan asal hewan rusak, maka ia menjadi tidak aman dan untuk dikonsumsi dan tidak aman lagi bagi kesehatan. Oleh karena itu, faktor kualitas pangan asal hewan perlu mendapat perhatian utama dari sisi keamanan produknya. Food safety, mutu pangan asal hewan harus memperhatikan asas aman, sehat, utuh, dan halal. Yang pertama yaitu konsep aman. Pada pangan asal hewan mengandung pengertian bahwa pangan asal hewan tersebut tidak mengandung bahaya biologis, kimia, dan fisik yang menyebabkan penyakit serta mengganggu kesehatan manusia. Kemudian yaitu sehat. Konsep sehat asal pangan hewan mengandung pengertian bahwa bahan tersebut harus memiliki unsur nutrisi yang seimbang, yaitu protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin yang dibutuhkan dan berguna bagi manusia serta pertumbuhan tubuh manusia. Masing-masing pangan asal hewan seperti daging, telur, dan lainnya memiliki unsur nutrisi yang maupun komposisinya yang baik dan mengandung unsur nutrisi yang dapat melancarkan kesehatan tubuh manusia. Yang kedua yaitu utuh. Konsep utuh pada pangan asal hewan mengandung pengertian bahwa pangan asal hewan tersebut tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan dan sesuai dengan deskripsi yang ada pada label produk. Untuk memastikan bahwa pangan asal hewan memenuhi unsur utuh tersebut, peternak atau pengusaha di bidang peternakan harus mengenalkan pengendalian mutu atau quality control yang ketat sehingga pangan asal hewan tersebut tidak tercampur dengan bagian-bagian hewan lainnya. Terima kasih. Saya Olivia Nursyah Nabila Muharso. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Ia menjelaskan tentang halal. Halal berarti disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat Islam. Produk peternakan seperti daging, susu, dan telur yang aman, sehat, utuh, dan halal merupakan produk yang diharapkan oleh semua konsumen dengan menjamin keamanan dan kehalalannya. Terhadap keamanan pangan, perlindungan konsumen merupakan tugas pemerintah atau public good berkewajiban sekaligus berhak melakukan tindakan regulasi terhadap komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka menjamin keamanan dan ketentraman batin masyarakat. Upaya khusus perlu dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan daging yang berkualitas sampai di tingkat rumah tangga dan konsumen guna melindungi hak-hak konsumen yang berkaitan dengan keamanan pangan. Maka dibuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Dasar Hukum ASU dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal atau yang biasa disebut ASU dasar memperlakukan hewan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Produsen pangan dalam proses produksinya harus menerapkan suatu sistem yang dapat menjamin proses yang dilakukan dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Untuk menjamin proses sesuai dengan persyaratan halal, maka diterapkan sistem jaminan halal atau Hazard Analysis Critical Control Point atau biasa yang disebut HACCP. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan sekaligus menjadi payung hukum berbagai macam jenis produk halal pada produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu aman, sehat, utuh, dan halal dari pandangan Islam. Bagaimana dijelaskan Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u
khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makalah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian selanjutnya, sumber kontaminasi penyebab tidak aman. Yang pertama adalah hewan itu sendiri, yang dimana meliputi kaki, kulit, dan bulu. Kemudian selanjutnya yang kedua, kotoran, yaitu meliputi saluran pencernaan yang mengkontaminasi 33% saat pemotongan. Kemudian yang ketiga, peralatan, itu pisau, wadah, dan tempat penyembelihan yang kotor. Kemudian selanjutnya itu pekerja, di mana pekerja sini meliputi tangan, pakaian, dan peralatan mengkontaminasi 50% saat memotong, mengangkat, menimbang, dan membungkus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang contoh penyakit dengan penularan melalui daging. Jadi ada beberapa macam penyakit itu dengan proses penularannya itu melalui daging. Terdapat bakteri, kemudian parasit, kemudian ada juga virus. Jadi bicara masalah bakteri, bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama dengan domain Archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Jadi ada beberapa macam bentuk wujud daripada bakteri itu sendiri. Terdapat antraks, kemudian brucellosis, kemudian salmonellosis, kemudian tuberkulosis. Kemudian yang kedua, bicara masalah parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Contoh parasit misalnya cacing di dalam perut dan protozoa plasmodium di dalam darah. Kemudian ada beberapa macam bentuk wujud daripada parasit itu sendiri. Terdapat tokoplasmosis, taeniasis, dan cisticercosis, kemudian fascioliasis. Kemudian yang terakhir terdapat virus. Jadi bicara masalah virus, virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan sel inang identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Jadi ada beberapa macam bentuk wujud daripada virus. Terdapat PMK, kemudian rabies, kemudian BSE atau sapi gila. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila penjelasannya kurang real. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.